Yo, Sampurasun YouTube. Balik lagi di Korki Review yang akan menceritakan sebuah alur cerita dengan gayanya sendiri. Semoga kalian tetap suka dan pastinya jangan lupa buat klik like, comment, share, and subscribe. Gratis kok. Semoga di masa-masa sulit ini kita tetap diberi semangat dan kesehatan, oke? Gimana? Kalian pasti baik-baik aja kan? Kali ini Korki Review mau ceritain sebuah film dari negerinya para opa-opa, yaitu film yang berjudul The Tower tahun 2012 yang disutradarai oleh Ji Hoon Kim. Film ini menceritakan tentang sebuah bencana kebakaran besar yang terjadi di sebuah gedung pencakar langit yang amat mewah di pusat kota Seoul pada saat orang-orang akan merayakan malam Natal. So, langsung aja, kita langsung ke alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan tentang pusat kota Seoul dengan gedung-gedung tinggi di sekitarnya, lalu berpindah ke sebuah kamar dengan seorang ayah yang bernama Lee Dae-ho dan anaknya yang bernama Hana. Dia pun menjanjikan bahwa malam Natal nanti akan menjadi yang terindah, padahal di dalam sebuah berita, nanti malam akan terjadi angin kencang. Lalu diperlihatkanlah dua gedung pencakar langit mewah yang kita kenal di film ini dengan nama Sky Tower. Dae-ho pun yang bekerja di sana sebagai manajer komplek pergi dengan menaiki MRT. Scene berpindah di mana ada seorang bapak-bapak yang bernama Kim. Dia sepertinya akan membeli sebuah apartemen di gedung tersebut dan dijelaskan bahwa seorang pegawai di gedung tersebut, Sky Tower terdiri dari dua menara, yaitu Tower A, River View, dan Tower B, City View. Penduduknya pun sudah hampir 6.000 orang lebih serta memiliki jembatan penghubung yang dinamai Sky Bridge. Si bapak pun tertarik untuk membeli salah satu apartemennya karena di samping memiliki kemewahan, mereka pun bisa mendapatkan makanan dari restoran Korea dan Cina kapanpun mereka mau. Wow. Lalu diperlihatkan si bos utama dari Sky Tower yang bernama Mr. Joe akan menyiapkan sebuah pesta Natal yang meriah di mana akan ada pertunjukan spektakuler dan menyiapkan 10 helikopter. Kok banyak amat helikopternya? Ya, nanti juga bakalan tahu ada apa. Di sebuah restoran mewah terlihat wanita cantik yang akan kita kenal dengan nama Yoon Hee. Dia adalah seorang manajer restoran tersebut dan terlihat sibuk mempersiapkan menu makanan untuk acara malam nanti. Dan terlihat seorang chef serta seluruh rekan termasuk anaknya akan menyiapkan makanan untuk pesta tersebut. Kita kembali ke si Bapak Kim yang sedang berniat memberikan makanan kepada tetangga di apartemen barunya. Dan ternyata dia adalah seorang OKB karena habis baru dapat lotre. Jadi dia bisa beli apartemen di tower tersebut. Ternyata si tetangganya pun menolak makanan pemberian Kim karena merasa makanan itu untuk orang rendahan. Berbeda dengan dia yang terlihat seperti mami-mami sosialita super benghar. Kini terlihat Dae-ho menghampiri Yoon Hee karena ada sedikit masalah di beberapa monitor gedung dan di sini kita bisa lihat bahwa Dae-ho ternyata jatuh cinta sama Yoon Hee. Jelaslah orang gelis. Lalu di dalam restoran Yoon Hee menghampiri seseorang pria tua yang kita sebut ajalah di sini dengan Pak Aki. Yang kita tahu si Pak Aki ini ternyata mau ngedate sama seorang ibu tua. Sebut aja Manini, dan si Yoon Hee pun mengasih tips trik buat kencan si Pak Aki. Beralih ke dapur resto yang kelihatan semua chefnya sibuk banget. Di situ ada si anak chef yang terlihat kecewa karena rencana melamar pacarnya digagalin sama general manajernya. Padahal sebelumnya dia diperintahkan untuk menjaga masakan ayahnya. Si anak yang lagi meratapi nasibnya pun tidak sadar kalau di belakangnya sudah ada api yang membesar, membakar masakan ayahnya dan terjadi kebakaran. Alat penyiram kebakaran di dapur tersebut memiliki masalah sehingga resto mewah seperti itu pun bisa mengalami kebakaran. Scene berpindah ke sebuah base camp pemadam kebakaran di mana ada seorang anggota baru yang bernama Sunwo dan diperlihatkan oleh temannya yang bernama Byungman di depan atasan mereka, salah satunya Kapten Yongki, seorang pemadam kebakaran legendaris yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.
Sunwo pun dijaili oleh atasannya dan teman barunya saat dia sedang mandi. Tiba-tiba dinyalakan alarm tanda kebakaran yang sontak semua pun sibuk dengan perlengkapan masing-masing. Sunwo yang masih awam pun malah pergi keluar tanpa memakai baju dan hanya menutupi jenggonya dengan gayung. Dia pun akhirnya diberikan sambutan hangat dari semua orang di basecamp tersebut dan alarm tersebut hanya pura-pura saja. Balik lagi ke si Bapak Kim yang ternyata membawa semua teman ke apartemennya dan terlihat hal konyol di mana mereka sangat antusias melihat semua barang-barang di dalam apartemen yang begitu mewah. Maklum dari kampung kali ya. Hana yang dijanjikan ayahnya Daiho malam Natal yang indah pun datang ke gedung tersebut. Namun Daiho terlihat sedang mengecek masalah tentang alat penyiram yang sedang rusak itu. Dan ternyata di lantai 80 pipa airnya membeku sehingga alat penyiramnya tidak berfungsi. Si general manager yang diberitahu seakan tidak mau tahu dan menyuruh Daiho membereskannya karena malam sudah semakin dekat dan pesta pun akan segera dimulai. Berpindah ke Direktur Joe yang diberitahu oleh anak buahnya bahwa rencana penerbangan helikopter akan dibatalkan karena akan ada angin kencang. Namun yang namanya bos yang nggak mau tahu, penerbangan helikopter pun tetap berjalan malam nanti. Sampai-sampai harus menghubungi wali kota Seoul segala. Maklum, duit banyak mah bebas, namanya juga sultan. Di sisi Daiho yang sedang sibuk dengan terpaksa harus menitipkan Hana yang sedang menunggunya ke Yunhee. Ya mungkin hitung-hitung biar deket sama calon mama barunya. Dan Hana pun dibawa Yunhee untuk melihat keadaan di dapur yang dikelolanya. Di sini pun menceritakan seorang ibu tua yang bekerja sebagai cleaning service dan menemui anaknya yang menunggu kalau ibunya akan memberikan uang hasil kerjanya untuk biaya kuliah anak kesayangannya itu. Sementara di sebuah toko kue terlihat Kapten Yongki yang akan memberikan kejutan untuk istrinya dengan membelikan kue spesial Natal karena selama ini dia tidak pernah melewati malam Natal bersama dengan istri tercinta. Singkat cerita, pada malam Natal yang mewah pun akan segera digelar dan terlihat 10 helikopter mulai terbang menuju tower tersebut dengan membawa alat pembuat salju buatan yang membuat semua yang datang ke pesta merasa senang, termasuk anaknya Daiho, si Hana. Begitu pesta dimulai, kembang api yang indah pun dinyalakan dan tampak terlihat kesenangan serta kebahagiaan pada raut wajah orang-orang yang datang, termasuk si Pak Aki dan si Manini. Dilihat Hana sangat sumringah saat diturunkannya salju buatan yang dibuat helikopter tadi. Jadi kita tahu helikopter itu akan membawa alat pembuat salju buatan. Hingga akhirnya cuaca yang diprediksi akan ada angin kencang pun benar adanya. Angin yang menerpa helikopter begitu kencang pun membuatnya menjadi oleng dan hilang kendali. Seketika alat pembuat salju pun menghantam gedung dan menghancurkan dinding gedung, serta satu helikopter yang oleng dengan kecepatan tinggi menabrak gedung dan menyebabkan ledakan hebat serta kebakaran besar pun tak terelakkan. Korban jiwa begitu banyak, orang-orang pun berhamburan menyelamatkan diri dan berdesak-desakan di lift. Sampai ada yang loncat keluar gedung yang tentunya tidak akan selamat. Daiho yang melihat dari bawah pun sontak berlari naik ke gedung untuk mencari anaknya Hana yang terjebak di atas bersama Yunhee. Di basecamp pemadam pun bersiap untuk memadamkan api di gedung tersebut. Kapten Yongki pun yang akan merayakan malam Natal bersama istrinya malah tetap berangkat ke tempat kejadian sehingga rencananya untuk memberi kejutan kepada istrinya pun sepertinya akan gagal. Situasi yang berantakan pun membuat orang-orang tidak peduli satu sama lain. Yunhee dan Hana yang akan masuk ke lift pun tidak diizinkan masuk karena sudah penuh. Padahal Hana adalah anak kecil yang harusnya lebih diprioritaskan. Di situ pun ada si ibu cleaning service yang malah dipaksa keluar oleh bapak-bapak yang agak sinting. Beruntungnya Yunhee dan Hana tidak masuk ke lift tersebut karena tiba-tiba lift itu berhenti dan di bawahnya ada kobaran api besar yang malah membakar orang-orang di lift tersebut. Ya, azab terlalu egois itu mah.
Beralih ke si anak Sep yang konyol tadi bersama tunangannya yang terjebak di lift dan berhasil dibantu oleh seorang ibu hamil yang mencoba membuka pintu lift dengan sebuah besi panjang. Scene berpindah ke pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Kapten Yongki sudah berada di tempat dengan menggunakan tangga pemadam. Mereka hanya bisa sampai ke lantai 19 dan orang-orang pun masih banyak yang terjebak di atasnya. Daiho yang sedang berlari di lorong pun diselamatkan oleh Kapten Yongki karena di situ terdapat ledakan besar. Lantas si Kapten memberikan Daiho tabung oksigen kecil dan sebuah HT. Apabila Daiho berhasil menemukan anak dan yang lainnya bisa memberikan kabar kepada si Kapten. Di tengah reruntuhan, Daiho bertemu dengan si ibu cleaning service yang ternyata sudah tertimpa runtuhan bangunan serta menyelamatkannya. Tim damkar pun sampai ke titik lokasi di mana ada helikopter yang terbakar tadi dan menjadi pemicu kebakaran hebat di gedung tersebut. Singkat cerita, dengan susah payah dan bertaruh nyawa mereka berhasil memadamkan di mana titik api itu berawal. Namun Byungman malah terpisah dengan si kapten dan anggota lainnya. Namun ternyata ledakan di helikopter tersebut sudah berdampak ke lantai atas dan api menyebar dari lantai 60 sampai 70. Hingga si direktur Mr. Jo pun tanpa peduli dengan orang-orang yang terjebak, dia mengaktifkan firewall di gedung tersebut. Sakit sih asli. Daiho pun akhirnya berhasil menemukan Hana dan Yunhee serta yang lainnya. Namun kini mereka terjebak di restoran tersebut karena aktifnya firewall. Di samping itu, lantai mulai retak karena sudah terkena panas api yang berlebih. Bisa saja mereka terperosok dan mati. Di balik keputusasaan, Yunhee memiliki ide untuk melompat ke sebuah gondola gantung yang terdapat di luar gedung. Dan mereka bisa pindah ke bawah lantai yang tidak ada apinya. Orang yang terjebak pun mulai melompat ke gondola tersebut. Namun saat si Manini dan Pak Aki akan melompat, Manini merasa ragu karena ini terlalu tinggi. Akhirnya si Pak Aki pun mencoba meyakinkan si Manini dan melemparkan Manini ke gondola. Tapi ketika Manini berhasil turun ke gondola, tiba-tiba lantai itu meledak dengan api besar di mana membuat si Pak Aki harus ikut meledak dan wafat. Innalillahi. Gondola yang tidak kuat menahan beban pun akhirnya terjun bebas beberapa lantai di mana saat gondola berhenti terjun, itu ada lantai yang tidak ada apinya. Daiho pun berinisiatif untuk mengayunkan gondola itu agar menabrak kaca dinding lantai tersebut dan mereka pun bisa pindah dari gondola yang akan jatuh. Namun ketika semua sudah berhasil pindah ke lantai yang lebih aman, tiba-tiba gondola pun jatuh dan si Manini yang belum sempat melompat pun ikut terjun bebas dan pastinya wafat. Innalillahi. Sementara itu di bawah yang sedang kacau balau terlihat si anak dari ibu cleaning service tadi sedang kebingungan mencari ibunya ya, padahal masih terjebak di atas. Daiho yang selamat beserta orang lainnya memiliki rencana untuk naik beberapa lantai agar mereka bisa melewati jembatan Skybridge dan berpindah ke gedung sebelahnya yang tidak terkena dampak kebakaran hebat itu. Di sisi lain, si anggota damkar Byungman yang terpisah tadi ternyata masih hidup dan malah bertemu dengan si Bapak Kim yang OKB beserta temannya sedang berdoa meminta malaikat menyelamatkannya dan Byungman pun dianggap mereka adalah malaikat penyelamat. Di balik itu, si Kapten dan Sunwo yang sedang mencari Byungman melihat ke jembatan Skybridge. Di sana, Daiho dan yang lainnya mencoba untuk melewati jembatan yang akan runtuh. Jika dilewati bersama-sama, maka Kapten pun melarangnya dan menyuruh Sunwo untuk melewati jembatan itu sendiri dan menandainya dengan sebuah alat yang bercahaya agar tidak menginjak lantai kaca yang sudah mulai retak itu. Hana yang memiliki tubuh kecil pun didahulukan untuk melewati jembatan itu, lalu diikuti oleh si ibu hamil yang tadi. Namun, karena ada sedikit ledakan yang membuat jembatan itu semakin retak, mereka malah diam di tengah-tengah jembatan, sehingga tiba-tiba general manager yang bersama mereka malah lari ke tengah-tengah dan akhirnya... Ya, salah sendiri, ngapain lari, jadi wafat deh. Si jembatan pun akhirnya hancur dan roboh. Si
Si kapten menarik kembali ibu hamil dan berhasil menyelamatkannya. Sementara Sunwo berlari menyelamatkan Hana dan mereka pun terpisah. Hana dan Sunwo dievakuasi oleh helikopter penyelamat beserta orang-orang yang sudah menunggu di atas gedung yang tidak terdampak. Si ayah Daeho pun menangis yang menyangka bahwa Hana tidak selamat karena si kapten pun menghubungi Sunwo dan tidak ada jawaban sedikit pun. Kini beralih ke tempat evakuasi dan terlihat seorang pengamat beserta komandan damkar dan wali kota Seoul sedang membicarakan untuk meminimalisir keadaan dengan cara meledakkan bawah gedung yang terbakar. Karena telah hilang keseimbangan jika dibiarkan saja, gedung tersebut akan menimpa satu gedung lainnya dan pastinya akan menimbulkan korban jiwa yang semakin besar. Sang wali kota pun menyetujui rencana tersebut. Namun di mana ada kendala masih ada banyak orang yang terjebak di sana. Ya, orang-orang itu adalah Daeho, si kapten dan yang lainnya. Keadaan gedung yang sudah terlihat miring pun tidak bisa diprediksi entah berapa lama lagi menunggu untuk mengevakuasi orang-orang yang terjebak. Dikarenakan ada tampungan tangki air sebanyak 800 ton di bagian atas tersebut yang membuat gedung semakin cepat menjadi lebih miring dan akan runtuh. Agar mengurangi kemiringan gedung tersebut, komandan damkar pun memberikan perintah kepada si kapten untuk mencoba meledakkan tangki air di atas dan ditemani oleh Daeho yang mempunyai akses ke ruang tersebut dengan sidik jarinya. Akhirnya air pun berhasil dikeluarkan, itu juga menolong Byungman dan si Bapak Kim beserta temannya yang sedang dikepung api. Dengan jumlah air yang banyak pun memadamkan api di sekitar mereka dan lihatlah kekonyolan mereka. Mereka pun akhirnya bertemu dengan kelompok Yunhee. Terlihat kegembiraan ada di raut wajah mereka. Terlebih Byungman yang kembali bertemu dengan si Kapten Yongki, Daeho pun yang sudah mengetahui bahwa Hana telah selamat. Kini ada rencana peledakan pun dimulai dengan tim penjinak bom yang memasang bom di area bawah gedung. Kapten Yongki pun diperintahkan untuk segera keluar. Daeho pun tahu gedung ini memiliki lift darurat dan mereka mencoba turun dengan lift itu. Meski tidak berfungsi maksimal, lift ini memiliki rem darurat di setiap 10 lantainya, dan mereka pun mencobanya dari lantai 67, dengan hati yang pesimis kalau ini akan berhasil. Dan akhirnya terbukti, 2 rem darurat itu tidak berfungsi, hingga akhirnya berhenti di lantai 37 dengan rem darurat tersebut. Namun, sialnya mereka diberhentikan di lantai yang masih terdapat api besar. Keadaan pun semakin menegangkan karena mereka takut akan terbakar hidup-hidup. Byungman yang panik pun berinisiatif dengan melompat-lompat di lift itu agar lift bisa turun lagi ke bawah dan orang di sana pun mengikutinya melompat-lompat dengan keras. Mereka pun kini terjun bebas dan berhenti di lantai 6. Berpikir sudah aman, mereka mencoba keluar dari lift tersebut. Namun sialnya lagi, rem darurat di lantai 6 itu sudah tidak kuat menahan beban. Yongki dan Daeho yang baru menyelamatkan si ibu hamil pun tidak bisa menolong Yunhee dan yang lainnya. Akhirnya lift itu kembali meluncur sampai ke lantai paling bawah. Si Kapten Yongki dan Daeho pun berhasil keluar dari gedung. Alangkah gembiranya dia bisa bertemu lagi dengan anaknya Hana. Di sisi lain, Yunhee dan Byungman ternyata masih hidup dengan si ibu cleaning service, namun tidak dengan si Bapak Kim yang OKB tadi. Dia harus tewas setelah tertusuk sebuah besi. Byungman pun mencoba menghubungi Kapten Yongki bahwa mereka terjebak di area bawah, yang dimana itu tidak ada oksigen sehingga mereka kesulitan bernapas. Si Kapten pun berencana untuk mengevakuasi Yunhee dan yang lainnya karena area bawah tanah sudah rusak parah dan tidak ada akses keluar. Si Kapten berinisiatif untuk meledakkan tangki yang berisi tampungan air hujan dan jika diledakkan air itu bisa membawa mereka ke saluran pembuangan yang menuju ke arah sungai. Mereka pun berpacu dengan waktu karena 20 menit lagi gedung akan diledakkan. Bergegaslah si Kapten, Daeho, dan Sunwo pergi ke area bawah tanah dan berhasil menemukan serta menyelamatkan Yunhee dan yang lainnya. Sayang, alat pemicu ledakan yang dipegang Kapten malah terjatuh di lorong lift dan itu hanya satu-satunya. Byungman dan Yunhee pun beserta orang lainnya menunggu di saluran pembuangan air. Singkat cerita, si Kapten, Daeho, dan Sunwo mulai memasang bom peledak di dekat tangki yang berisi tampungan air hujan itu.
Setelah selesai, mereka bergegas menghampiri Yunhee dan yang lainnya, karena sisa waktu hanya meninggalkan 3 menit 40 detik. Namun, tiba-tiba si kapten malah mengunci dan mengurung diri sendiri karena sadar bom tidak akan meledak jika tidak diledakkan secara manual, mengingat alat pemicunya yang satu-satunya malah terjatuh di lorong lift tadi, dan Daiho pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh si kapten. Daiho yang memaksa untuk membuka pintunya, namun si kapten tetap kekeh tidak mau keluar. Sunwoo yang berada di situ juga hanya bisa menangis melihat kaptennya melakukan hal yang akan mengorbankan jiwanya. Dengan sangat menyesal, Daiho dan Sunwoo pun harus meninggalkan si kapten. Si kapten pun kini sendiri yang akan menunggu ajalnya. Sambil menangis, dia mengirim pesan suara kepada istrinya yang sedang menunggu di rumah untuk merayakan malam Natal. Namun semua itu sebentar lagi tidak akan pernah terjadi. Singkat cerita, Daiho dan Sunwoo pun telah sampai di tempat Yunhee dan lainnya menunggu. Merasa heran, Byungman pun menanyakan keberadaan kapten kepada Sunwoo. Sunwoo hanya bisa menangis. Byungman pun coba menghampiri si kapten di dalam, namun Daiho yang menghubungi si kapten bahwa mereka sudah sampai di tempat yang ditentukan. Lalu diledakkanlah bom tersebut bersama dirinya dan dia. Air dengan jumlah yang besar pun membawa Daiho dan yang lainnya ke saluran pembuangan yang menuju sungai sampai akhirnya mereka pun diselamatkan oleh tim penyelamat. Di akhir film diperlihatkan satu kue spesial Natal yang tadi sempat dipesan oleh si Kapten Yongki untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Namun yang kita tahu sekarang Yongki sudah tidak ada. Lalu ada Hana yang kembali bertemu dengan ayahnya serta Yunhee. Si ibu cleaning service yang bertemu dengan anaknya yang ingin kuliah itu. Lalu tangisan anggota damkar yang memberitahu kepada istri si kapten bahwa dia sudah tidak ada. Seketika si istri pun merasa sedih yang luar biasa. Penghormatan terakhir pun diberikan oleh Byungman dan Sunwoo. Film pun berakhir dengan ending yang sangat amat menyedihkan. Ya guys, itulah sebuah alur cerita dari film The Tower. Semoga kalian yang nonton bisa suka, bisa dukung gue terus supaya gue semangat upload alur film-film lainnya. Oke mantap, saya undur diri, sampai jumpa and bye-bye. Ciao.